Setelah 4 tahun mendapatkan tangga panjatnya, tidak ada lagi yang tidak memakai sneakers untuk kegiatan sehari-hari. Dari orang yang bekerja kantoran 9 sampai 6 sore, hingga freelancer yang bekerja di mana saja dan kapanpun. Kita tidak bisa memungkiri kalau sneakers sudah merajalela ke seluruh segmen Indonesia. Bertemu langsung dengan sosok yang membantu mempertahankan sneakers culture di Indonesia, kita akan berbincang mengenai sejarah sneakers di Indonesia dan situasi yang sedang dialami dalam mengembangkan budaya yang kita cintai ini. Halo, gue Dimas Indro. Gue bawa nama personal gue aja. Gue Pandu, biasa dipanggil Polo dari Indonesia Sneaker Team. This one, I think this is the very special one. Nike SB Blazer collaboration with Supreme. Terus kenapa gue suka banget? Karena quality wise, this is just so good. Kayak ada quilted leather, ada snake skin, ada like Gucci vibe. Even the lace tips is gold here. Ini gue dapat dulu dari almarhum temen gue. Second one, this is not only Vans, but ini special banget buat gue. Kayak I got this is about like 6 times. Back in the day, gue BU, gue jual. Dan BU lagi, jual lagi, terus gue beli lagi, jual lagi, beli lagi. But at the end kayak my last birthday, my wife gave me this pack with the slip-on as well. Kenapa ini spesial banget? Karena 2010 waktu awal dia rilis ini, gue kayak I'm really dying to get this pair gitu. All the combination is just perfect for me gitu. Mungkin ini bisa gue bilang the best Takahashi creation. Setelah ini menurut gue udah biasa-biasa aja gitu. Kebetulan yang ada di sini bisa dibilang top 5 sneaker gue sih. Ini SB Milk yang kolaborasi sama Fly Skate Shop Shanghai kalau nggak salah. Entah kenapa sepatu yang membuat gue jatuh cinta akhirnya sama sneaker. Ini juga one of my favorite. Kayaknya ini kan rilis 2005, gue mendapatkan ini 2012, 7 tahun kemudian, tapi harganya masih oke. Warnanya ya bisa dilihat sendiri, gue suka banget warna-warna mencrang. Ungunya gue suka banget sih, ini Adidas Superstar Vintage kolaborasi sama Union. Gue dapet dari teman juga, sesama pecinta sepatu. Made for Skate, ini spesial juga, cuman untuk ukuran blazer yang limited banget, sekitar 24 pairs, worldwide. Stash, spesial banget, gue suka banget warna birunya. Part of Blue Pack yang gue tahu, ini sama Air Max 95-nya. Ini juga ada tanda tangan Stash. Ini sih, 5 ini. Kalau di Indonesia sih hampir sama lah gitu. Culture-nya dari basket juga, dari skate juga, terutama kayak after Yeezy came gitu, agak mad respect with Kanye gitu, karena kayak everyone tahu sneakers semua karena sekarang Yeezy ada gitu loh. I'm not a big fan of Yeezy gitu, cuman menurut gue Yeezy itu game changer di dunia inilah gitu. Kalau menurut gue, sneakerhead yang jelas nggak sekedar koleksinya banyak juga, tapi dia juga punya knowledge terhadap si sneaker ini. Kalau di sini sekarang gue melihatnya sayangnya seragam. Maksudnya seragam lo yang penting hype, yang penting ngejar yang terbaru, collab gitu loh. Seragaman itu yang membuat gue melihatnya rada boring gitu. Maksudnya pada saat Yeezy keluar, everybody loves Yeezy. Tapi emang itu menurut gue game changer juga ya. Lo bisa lihat sekarang dari orang tua, dari anak kecil SMP sampai orang tua mau dan mungkin punya Yeezy tersebut. Gue pernah jelasin juga ke beberapa orang kayak if you want to be stamped as a sneakerhead gitu, lo harus tunjukin gimana cara semakin hype itu sepatu, lo dapetnya semakin murah. Bukan karena lo punya uang banyak dan lo bisa beli sepatu yang hype itu. Every sneakerheads will have the same feelings with me when we are doing the unboxing. Berantem sama istri lo ada masalah keluarga, pas lo buka itu box terus kayak you smell it, those fucking shoes, it's just amazing time ever man gitu. Sneaker culture di Indonesia itu it's getting bigger sih gitu. Gue bilang sneaker culture di Indonesia itu nggak akan pernah mati. Kenapa? Karena terus regenerasi gitu. Dari segi komunitas, dari segi event, it still be around like till we die I think gitu sih. Apa yang bisa bikin bertahan nih dan bikin sustain? Komunitas tuh salah satunya, terus adanya event tuh iya juga. Kita bisa bilang lumayan banyak ya sekarang event, cuman gue mengakui sih yang stand out tuh ada 3, sayangnya semuanya di Jakarta. Kayak Jakarta Sneaker Day, Urban Sneaker Society iya, Sneaker Peak juga iya. Jadi Sneaker Peak sendiri kalau gue mau ceritain cukup menjaga sustainability culture-nya itu, sering mengundang komunitas untuk ikut serta. Contohnya dari IST sendiri, gue kemarin di Sneaker Peak yang ketiga kita mengadakan national gathering. Alhamdulillah bisa mendatangi regional-regional di seluruh Indonesia untuk datang ngerasain lah keseruan event tersebut gitu, yang kita juga ada kumpul-kumpul, ada
ngobrol-ngobrolnya juga, intinya gathering kan itu. Mungkin I'm not saying that Sneaker Peek itu the pioneer yang bawa gestar dari luar gitu. Cuman Sneaker Peek itu adalah salah satu yang pertama lah ngebawa gestar dari luar untuk mengeducate sneaker industry di Indonesia gitu. Kalau nggak salah Sneaker Peek kedua itu yang the special one. Sneaker Peek itu bawa sneaker collector sama sneaker store owner juga dari Rotterdam itu name Wii, dapat allocated itu dari A6 untuk ngerilis A6 X Wii-nya itu kayak around 50 pairs, terus ya it's just sold out in an hour. Itu sih, jadi yang bikin sustain itu sebenarnya si sneakers event ini gitu. Stay true to your passion gitu ibaratnya. Kalau emang lo suka banget, ya lo pelajarin juga culture-nya, jadi nggak asal beli gitu. Dari gua sih sebenarnya spend wiser, do learn first before you decide to buy something. Fuck the hype lah gitu. Kayak buy what you like man gitu. Hadir kembali dengan aktivitas baru, Sneaker Peek tahun ini menghadirkan limited sneaker auction, saling bertukar cerita melalui sneakers exchange, workshop khusus untuk membantu merevive sneakers lama bersama Creed Lab dan Rock Kids, dan Indonesian Pong Tournament yang akan ikut meramaikan area Kemang tanpa terkecuali. 17-21 April 2019 di Lipo Mall Kemang.